generasi Z, bahkan di usia-usia ini adalah generasi katanya alfa. Di usia-usia ini memang mereka diberi ruang untuk kritis, padahal kita di usia-usia mereka juga kita begitu sebenarnya. Kita juga melawan tapi tidak langsung. Kita tidak jujur waktu itu. Saat-saat usia mereka kita disuruh, kita dimarahin, kita juga sebenarnya kesal. Tapi kita tidak menunjukkan kekesalan itu. Karena memang masanya, saat itu masa-masa kita disuruh untuk patuh dan tunduk. Padahal dalam hati kita tidak mau. Sama sebenarnya. Nah, menghadapi yang seperti ini, kita harus memahami kondisi-kondisi mereka. Bahkan kondisi-kondisi fitrah mereka pun kita harus memahami apa yang mereka butuhkan di usia-usia prabalik ini. Prabalik ini menurut fitrah education itu usia 10-14 tahun. Usia pra-akhir balik. Nah, di mana usia pra-akhir balik ini, kalau mereka sudah balik, tapi mereka belum disebut sebagai akhirnya belum berkembang, akalnya belum berkembang, mental dan emosionalnya belum berkembang, tentunya di usia-usia ini perlu kita pahami apa yang berubah dan cara apa yang perlu kita berikan sesuai dengan masa perkembangannya atau fitrahnya. Contohnya saja di fitrah belajar. Di fitrah belajar ini usia 10-14 tahun, dia harus diberi ruang untuk diberi pembelajaran berupa proyek-proyek inovasi. Karena usia ini pengalaman mereka sudah ada, terus akalnya mulai berkembang, jadi diasah dengan belajar tentang kehidupan, terus diajak untuk bernalar, terus proyek-proyek riset itu sudah mulai dilatihkan kepada mereka untuk mengoptimalkan perkembangan akal mereka. Yang tahap ini adalah tahap-tahap perkembangan. Terus kalau kita lihat dari fitrah seksualitasnya, nah saat ini, saat usia 10-14 tahun, ini masa-masa anak perempuan, ya remaja perempuan, atau pra-akhir balik ini harus dekat dengan ayahnya. Karena dia harus melihat sosok laki-laki yang paling dekat dengan dia dan menjadikan itu sebagai teladannya, dan boleh jadi itu akan menjadi idolanya. Laki-laki yang nanti akan menjadi pendamping hidupnya adalah seperti ayahku. Semoga ayah bisa menjadi teladan, ya. Terus sebaliknya anak laki-laki didekatkan dengan ibunya. Nah, ini kelekatan bonding antara ayah dan bunda di masing-masing usia ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana pendekatannya? Yaitu menjadikan kita orang tua dengan mereka itu seperti teman. Ya, dia menganggap kita adalah tempat yang nyaman untuk dia bercerita apa yang dirasakannya. Tentunya modalitas untuk dia bisa menceritakan itu dengan kita nyaman dan siap dengan dia menceritakan ke kita dengan kita memiliki keterampilan bahasa ibu, bahasa bunda, bahasa cinta. Bagaimana kita siap untuk mengalihkan rasa terhadap gejolak-gejolak atau hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam dirinya. Alirkan rasa, ya, rumus kita di bahasa bunda, bahasa cinta, alirkan rasa. Apa sesungguhnya yang dia rasakan. Berikutnya, kita lihat kondisi saat bahagia untuk masing-masing anak tentunya berbeda, ya.
Kalau anak remaja membahasakannya seolah-olah kita teman. Anak kecil mungkin kita peluk dulu, dulu, dia kita belai. Untuk anak remaja tentunya kita punya cara-cara yang menjadi yang kita berdua ya. Nah, curhat bersama sehingga dia nyaman untuk menceritakan. Dan kita juga tahu masalah apa yang dihadapi. Itu di anak-anak usia 10 sampai 14 tahun terakhir kali. Dan memberikan teladan ini adalah contoh yang paling atau cara yang paling ampuh di usia ini. Karena kalau kita hanya memberikan nasihat saja, terus kita lupa dengan refleksi diri kita, apakah kita telah melakukan hal tersebut atau belum, ini tentu menjadi hal yang akan bermasalah dalam dirinya. Anak-anak sekarang sangat kritis, ya, dia akan menyampaikan sesuatu yang menurut dia tidak sesuai, ya. Nah, boleh jadi kita tidak siap dengan itu. Terus untuk pendampingan akhlak di usia-usia ini perlu pendampingan akhlak yang optimal, tentunya ini dari ayah dan bunda. Ya, nah, itu hal-hal yang terkait dengan masa-masa pra akhir balik, tambahan dari yang kita sampaikan di hari Kamis yang lalu. Nah, untuk usia-usia di atas 13 tahun, tentunya di masa-masa ini kita telah melihat bagaimana perkembangan bakat anak-anak ini. Apa yang dia senangi, apa yang menjadi yang membuat dia bahagia melakukan itu. Nah, itu perlu juga pengamatan dari ayah bunda. Bisa dilihat anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia senang dengan kondisi apa. Dia bahagia, kalau kami sebut sebagai enjoy, dia nyaman atau senang melakukan itu indikator dari itu adalah bakatnya. Kita bisa melihat pendekatan bakat itu. Yang kedua, dia easy, mudah melakukan itu. Ya, nah, kita bisa lihat anak-anak kita. Nah, apalagi kita bisa melihat dia bagus di bidang itu. Apa saja? Oh, anak saya ini saya lihat dia senang menulis. Dia gampang melakukan itu dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Wah, ternyata dia kalau kita ikutkan perlombaan, bagus di situ, atau dilihat dari bentuk tulisannya dia bagus. Kita bisa arahkan dia untuk ekskul menulis. Menggambar juga begitu. Jadi tugas kita selama masa-masa ini, masa-masa kita bersama dengan mereka, kondisi pandemi ini, sebenarnya masa-masa pendampingan optimal kita dengan kami. Dan kita bisa melihat, oh dia tidak senang ini, kenapa aku ekskulkan dengan ini ya? Ya, dia sebenarnya nggak senang amat ke matematika. Kita leskan matematika agar ternyata dia malas-malasan. Nah, berarti matematika untuk dia cukuplah hanya bisa saja. Bukan tidak boleh, karena itu juga penting. Ya, jadi kita bisa mengoptimalkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Itu bisa jadi sebagai bentuk nanti ujian untuknya. Kalau dia kita lihat punya kelebihan atau kekuatan yang mungkin akan berbeda dengan saudara-saudaranya. Nah, terus kalau kita lihat juga bahwa pada masa-masa ini anak-anak sudah diberi kekuatan atau kepercayaan, ya, kepercayaan dan diberi peran. Nah, kita percayakan peran itu karena kita lihat dia senang di situ. Nah, kita latih. Jadi kalau
kalau kami membahasakan magang di keluarga. Ada anak kita usia 12 tahun, kayaknya dia senang membuat laporan-laporan keuangan, dia rapi untuk pencatatan. Boleh kita percayakan dia untuk pegang duit belanjaan 3 hari ke depan. Walaupun duitnya nggak ada, dia disuruh mencatat. Kita lihat dia benar nggak senang dengan hal pencatatan ini. Atau anak adalah sebagai senang bersih-bersih dan punya dia standar bersih-bersih di rumah. Diberikan dia kepercayaan untuk koordinator kebersihan di rumah pada adik-adiknya. Bahwa standar membersihkan ini begini. Koordinator nanti di akhir minggu kita akan minta. Nah, benar nggak dia senang? Ya, nah ini perlu dukungan bersama, kerjasama bersama, kepercayaan dan saling menghargai. Ya, nah usia-usia ini juga kita perlu memberikan ruang kepada mereka untuk minta pendapat. Apa pendapatnya tentang apa hal-hal yang terjadi di keluarga kita atau minta solusi dari mereka. Mereka senang kalau dilibatkan di kegiatan-kegiatan keluarga. Mungkin itu pengantar kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa tanya jawab, ya, bisa saling berdiskusi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wahana atau sarana bagi kita untuk saling berbagi. Nah, tidak menutup kemungkinan ayah bunda boleh memberikan masukan, ya, boleh memberikan tambahan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menguatkan silaturahmi. Nah, tentunya yang pasti ini adalah takdir Allah kita bisa berjumpa. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Soleh dan Soleh semuanya. Kita buka sesi pertanyaan ya, Ibu. Pertanyaan langsung atau kita jawab yang di chat, Pak Moderator? Boleh Bu, yang di chat aja. Ya. Ada yang bertanya bahwa bagaimana kalau ayah belum bisa memberikan suri teladan yang baik bagi Ananda. Nah, ya, kalau pada usianya anak harus dekat dengan ayah, sesungguhnya pendekatan kalau ayah belum bisa, sebenarnya ayah pasti bisa memberikan suri teladan yang baik di sisi-sisi yang lain. Ya, tapi ada beberapa sisi boleh jadi belum. Tapi kita sebagai ibu tetap menguatkan anak kita bahwa anak tetap harus dekat dengan ayahnya, ya, memberikan hal-hal positif apa yang ada pada diri anak, dibangun itu di anak-anak perempuan kita. Bukan berarti kita nanti akhirnya menjelekkan. Atau di anak-anak kita ini juga kita ajak berdiskusi, ya, membantu ayahnya untuk bisa lebih baik bersama, ya. Nah, ini peran kita sebagai ibu amat penting untuk menguatkan peran-peran ayah juga, walaupun secara langsung mungkin ayah belum bisa memberikan yang ideal yang kita harapkan. Ya, tentunya bagi kita kasih kuat penguatan bahwa sosok laki-laki yang baik, makanya ini perlu kita menyampaikan keteladanan dari Rasulullah, karena Rasulullah teladan yang paling sempurna. Ya, artinya Bunda juga harus menguatkan sisi-sisi positif dan kehebatan ayah. Pun boleh jadi belum semua. Mungkin itu. Silahkan yang lain.
Baik, saya Iswandi. Mungkin bisa baca di kolom chat beberapa. Ini ada selanjutnya. Bagaimana kalau anak laki-laki diberi nasihat dia cuek dan perempuan lebih fokus? Ya. Oke. Ayah bunda yang pertama kita akan mengulang kembali tentang bagaimana teknik memberi nasihat. Nah, bunda kita tidak lupa ini ya. Teknik memberi nasihat yang pertama adalah saat anak bahagia. Ya, saat anak bahagia dan kita juga bahagia. Yang kedua adalah saat berdua saja, hanya kita dan anak itu. Nah, berikutnya dianjurkan untuk memberi nasihat itu tatap matanya atau eye level kita harus sejajar. Ya, terus empati bisa kita alirkan secara langsung dengan tatapan mata dengan bentuk kasih sayang, cinta. Terus dianjurkan juga saat sampai makan cemilan, ya sambil ngobrol. Nah, jangan diungkit kesalahannya secara langsung. Berikan saja nasihat-nasihat dengan kata-kata sakti. Ayah bangga padamu. Ayah berharap, ayah sangat ingin, ayah punya harapan karena engkau adalah anak laki-laki yang paling tua yang ayah harapkan. Nah, biasanya anak laki-laki itu diberi nasihat itu mereka kalau dengan kata-kata begitu mereka akan fokus, ya, karena memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu perkembangannya juga berbeda. Ya, kalau anak laki-laki perkembangan otak kanan itu lebih besar volumenya dibanding otak kiri. Ya, kalau anak laki-laki sangat sulit untuk mencerna. Dia hanya to the point saja. Ya, nah, kamu adalah yang Bapak banggakan, Bapak berharap kamu begini sama adik. Ya, jadi untuk anak perempuan justru yang berkembang lebih besar volumenya adalah otak kiri. Makanya kalau dilihat dari perkembangan nalar, biasanya anak perempuan itu lebih cenderung banyak ke eksak, kalau anak laki-laki cenderung kepada seni. Ya, terus lagi anak perempuan itu memang sifat otak kiri itu kan lebih fokus, ya. Kalau otak kanan itu agak lebih santai. Nah, itu juga kita harus pahami. Ya, nah mungkin itu Bun, mungkin cara-cara beri nasihat itu perlu kita. Maaf Bunda Yulmi, suaranya tidak terdengar jelas begitu Bun. Agak Kurang bisa jelas. Iya, kurang jelas suaranya Bun. Sekarang jelas? Agak sedikit jelas. Tadi terlalu jauh mungkin dengan mikrofon. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, baru Bun. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf ya, Ayah Bunda, coba saya ulangi kembali. Untuk memberikan nasihat, ya, kita butuh beberapa syarat. Yang pertama saat anak bahagia. Terus lagi saat kondisinya itu adalah kita juga bahagia. Yang kedua, dianjurkan untuk kita berdua saja berikan nasihatnya.
Terus eye level harus sejajar, makanya ngedate berdua. Nah, berdua saja ngobrolnya, seperti di kafe-kafe gitu. Dianjurkan untuk makan cemilan. Di situ ngobrol, di situ sampaikan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Jangan mengungkit kembali kesalahan-kesalahannya. Padahal arahan kita ke situ nanti, tapi jangan itu yang dimulai. Nanti dia akan mengungkapkan sendiri apa yang menjadi kesalahannya. Jadi kita cuma sampaikan harapan kita, kebanggaan kita. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, bisa moderator membacakan. Oke, baik Bun, sebentar. Jaringan Bun, sebentar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah ini berasal dari Siti Neneng Hasana. Bagi saya yang bekerja, banyak kekhawatiran Bun dalam pendampingan anak yang dirasa banyak kurangnya. Bagaimana memaksimalkan peran kami sebagai orang tua? Baik. Terima kasih Bu Neneng. Untuk orang tua yang bekerja dalam pendampingan anak, tentunya tidak akan sama ya. Tapi yang jelas bagi kita sadari bahwa peran kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita. Nah, peran pendampingan ini bagi kita orang tua yang bekerja tentunya tidak bisa 24 jam. Nah, beda dengan orang tua yang di rumah saja. Kita semua harusnya pun berharap bahwa peran pendampingan ini bukan dari kuantitasnya, jumlah waktu kita bersama mereka, tapi lebih kepada kualitas bersama mereka. Tentunya orang tua yang bekerja perlu pengorbanan yang lebih dan memberikan ruang untuk anak-anak bagaimana mereka bisa merasakan keberadaan kita. Ya, mungkin bisa jadi di waktu-waktu pulang bekerja, walaupun kita capek, walaupun kita lelah, tapi ada orang yang wajib kita berikan ruang dalam hati dan pikiran kita bahwa mereka sebenarnya amanah kita. Ya, nah itu yang perlu kita sadari. Nah, kualitas cinta juga kita optimalkan. Jangan sampai seluruh aktivitas kita, hati dan pikiran kita tercurah untuk menyelesaikan pekerjaan. Tentunya kita perlu manajemen waktu yang baik, ya, terus menyampaikan segala sesuatu itu ke anak dengan baik sesuai dengan usia mereka, dan gunakanlah waktu-waktu senggang kita itu benar-benar untuk mereka, anak-anak kita. Insya Allah banyak orang-orang tua bekerja pun dapat mendampingi anaknya, dapat mendampingi perkembangan anak-anak ini juga dengan baik. Insya Allah bagi kita, mudah-mudahan Allah selalu menolong, niatkan bahwa kita bekerja untuk mereka bukan berarti kita mengambil hak mereka. Ini perlu bagi kita untuk memberikan waktu-waktu kita untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau saat kita berbicara dengan mereka, saat kita ngobrol dengan mereka, usahakan itu adalah waktu untuk mereka. Jangan sampai waktu itu disambil.
Ya, yakinkan mereka bahwa waktu ini saatnya adalah untukmu. Spesial. Jadi ada waktu-waktu berlibur bersama, waktu-waktu ngobrol bersama, ngobrol yang lepas. Jangan sampai kita bertemu mereka hanya nasihat dan instruksi saja yang kita berikan. Itu yang membuat pada akhirnya anak-anak ini merasa seperti tidak ada. Nah ini. Kita tidak merasakan. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Itu mungkin Bunda Neneng. Silakan selanjutnya. Baik Bunda Yulmi, ini pertanyaan berasal dari Ibu Nurmalasari. Pertanyaannya, Bunda Yumli, bagaimana jika sosok orang tua tidak mampu berkomunikasi dan mendampingi anak sesuai porsi yang harus anak terima dengan cara memberikan alat elektronik yang berisi kisah-kisah atau cerita atau aplikasi untuk anak? Apakah bisa mempengaruhi, membantu? Baik. Kalau orang tua tidak bisa mengoptimalkan komunikasi dengan anak, tapi diberi bantuan dengan alat-alat elektronik gitu ya maksudnya ya, kira-kira Ya, Bu. Tetap saja peran orang tua itu tidak bisa tergantikan. Walaupun pendampingan yang kita harapkan, pendidikan yang kita harapkan itu kita berikan kepada sekolah. Tetap peran orang tua tidak bisa tergantikan. Ya. Jadi, peran pendidikan orang tua terhadap anak boleh itu menjadi hanya sebagai alat, tidak masalah, tapi bukan berarti menggantikan itu. Komunikasi kita itu harus kita bangun dengan ini. Karena yang diingat anak itu adalah apa yang keluar dari hati lewat lisan kita. Dan yang keluar itu adalah kata-kata indah yang dikenangnya dan menjadi value dalam dirinya. Insya Allah tidak ada orang tua yang kurang punya komunikasi yang baik, atau orang tua merasa dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik ke anaknya. Rasanya tidak ada, karena orang tua dan anak itu telah diberikan kemampuan untuk tersambungnya hati mereka dengan anaknya, walaupun tidak berkata-kata. Apalagi berkata-kata. Dengan sentuhan, tatapan mata, pelukan, ya, nah, senyuman, dengan sepenuh hati, itu adalah bentuk dari komunikasi yang hebat antara orang tua dan anak. Ya, mudah-mudahan Bunda karena nggak bisa kita gantikan sepenuhnya. Karena kita juga harus karena anak merindukan saat-saat. Ya, mudah-mudahan kita bisa peran kita. Itu mungkin kalau kurang bisa dipahami atau kurang jelas, silakan boleh ditanyakan kembali. Begitu dari saya. Selanjutnya. Untuk selanjutnya masih ditunggu Bun pertanyaannya. Ya, ini dari Naziha Afika Saleha. Mungkin orang tuanya ini Bun. Volumenya Bun harap dimaksimalkan Bunda. Assalamualaikum Bunda, selama anak-anak tidak masuk sekolah, saya merasa anak saya mulai berkurang hafalannya. Lebih banyak main daripada belajar Bun. Jika saya suruh menghafal, bawaannya malas. Tapi kalau bersama kawan-kawannya, dia merasa semangat. Langkah-langkah apa saya yang harus dilakukan agar bisa mengimbangi antara waktu belajar dan bermain? Itu Bunda.
Kita cek sound dulu. Cek kedengaran. Ya, baik Bunda. Jelas, jelas. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam, Bunda. Memang anak-anak ini kalau di usia 0 sampai 7 tahun ada usia perkembangan mereka, harus dibuat mereka suasananya itu suasana bermain, suasana bahagia. Jadi kalau anak-anak ini disuruh untuk bermain, senang sekali usia-usia ini. Sebenarnya masa anak-anak itu adalah masa bermain. Nah, tinggal kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebahagiaan mereka. Nah, semasa daring ini memang itu adalah menjadi kendala, berkurangnya hafalan, bukannya bertambah, walaupun guru memberikan tambahan hafalan lewat daring, meminta anak untuk bahan menghafalnya dan didampingi oleh orang tua. Akhirnya memang ini cukup punya tantangan bagi kita. Nah, karena hanya mereka saja di rumah dan suasananya pun dibuat tidak enjoy bagi mereka, apalagi saat menghafal. Bagi anak-anak yang punya kesulitan menghafal, karena tidak semua anak itu bisa jadi hafizah, ya, tapi yang paling bisa jadi anak-anak ini cinta dengan Al-Quran. Nah, kalau dia mau jadi hafizah, alhamdulillah, ya, bagi kita hanya menstimulus, memberikan motivasi bahwa Al-Quran ini penting. Kamu harus senang membaca Al-Quran. Kamu harus bahagia saat menghafalnya. Jangan sampai tertekan, khususnya bagi anak-anak di usia di bawah 7 tahun. Jadi menghafal bagi mereka anggaplah satu kebahagiaan, bukan menjadi tekanan atau yang harus mereka lakukan. Ya, jadi mudah-mudahan menghafal ini boleh jadi kita cari teknis-teknisnya supaya mereka semangat, karena yang mereka tahu kalau menghafal di sekolah kan sama-sama dengan teman-temannya. Jadi dibikin Zoom menghafal bersama atau video call 4 orang temannya menghafal bersama. Nah, itu punya teknis-teknis karena masa-masa ini apalagi udah hampir 9 bulan kita di rumah saja, lebih bahkan ya. Nah, ini tantangan besar bagi orang tua dan sebenarnya bagi anak. Ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan bisa mengimbangi antara waktu belajar dan bermain? Ya. Nah, tergantung anaknya ini usianya. Kalau usianya itu adalah usia kelas 5, 6 sampai SMP, itu mereka biasanya kalau kita stimulus dengan tantangan-tantangan keilmuan yang sesuai dengan fitrah belajar mereka diberi proyek-proyek, diberi tantangan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu biasanya mereka akan semangat. Tapi untuk anak-anak di bawah usia itu, dan pembelajaran yang membuat mereka senang. Jadi, ya, sambil bermain. Nah, jadi itu dalam bentuk proyek-proyek sains. Nah, itu kita usulkan apa yang kita ingin dengan kurikulum. Tentunya belajar monoton bagi beberapa anak itu amat tidak mereka sukai. Ya, amat nanti kita khawatir imaji negatif terhadap belajar ini terbangun dalam diri. Yang kita khawatirkan adalah imaji menghafal Quran itu
hal yang membuat mereka di kemudian hari mereka malas menghafal lagi. Karena kita udah membangun cara menghafalnya yang mereka tidak sukai. Menekan, memaksa, memberikan tantangan dalam bentuk tekanan atau konsekuensi yang membuat mereka ketakutan. Jangan sampai ini membuat mereka bagaimana rasa cinta terhadap Al-Quran ini, itu pun harus kita imbangi saat-saat mereka menghafal. Kita sampaikanlah tafsir surat yang mereka hafal. Ternyata hafalan itu perlu kebahagiaan dan mereka tahu mengapa mereka harus menghafal. Mudah-mudahan itu, tapi tentunya ini bisa menjadi analisa di sekolah nih untuk mendampingi orang tua penyajian pembelajaran yang membuat anak-anak itu tetap bahagia belajar. Mungkin itu. Silakan. Baik Bunda, mau melanjutkan presentasi atau kita lanjutkan pertanyaan? Kita lanjutkan saja pertanyaan kayaknya. Ya, baik Bunda. Baik, pertanyaan ini dari Nurzul Durrani Bunda. Pertanyaannya, bagaimana agar anak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan? Kadang susah dipanggil untuk diminta tolong. Kalau sudah nonton, fokus ke TV dan seperti tidak mendengar kita memanggil. Itu Bunda. Baik, maaf Bapak Moderator, kira-kira kita sampai jam berapa ya? Sesuai jadwal saja Bunda, 11.20 atau 11.30. Baik, Bunda Nurul ya. Ya. Kalau anak tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, oke. Contohnya kalau dipanggil, dimintain tolong, apalagi sedang nonton. Nah, ini memang hal yang sering ditanyakan. Sebenarnya anak-anak ini adalah orang atau anak yang sebenarnya mau melakukan apa yang kita mau. Tapi terkadang mungkin kita tidak melihat kondisi-kondisinya dan kita tidak menyampaikan hal-hal yang kenapa mereka perlu menolong kita. Ya, kenapa kita perlu mendengarkan panggilan orang tua. Nah, ini kita boleh menceritakan tentang hadis Rasulullah atau kisah-kisah. Nah, disitulah maksudnya nasihat. Tapi bukan berarti kita langsung menyalahkan, kenapa sih kalian kalau Bunda panggil tidak dengar? Dicuekin aja Bunda manggil, minta tolong nggak mau. Jadi kita salahkan adalah begini. Ya, jadi kalau di usia anak, usia pra-akhir balik, benar bahwa anak-anak ini sangat fokus dengan apa yang mereka lihat, apa yang menjadi keasikan bagi mereka. Itu memang kalau dipanggil dan diajak apapun, mereka sulit untuk mau. Sebelum kita berteriak, ya, tapi memang kita perlu memberikan penyadaran, memberikan masukan atau nasihat dengan cara-cara itu. Yuk kita kerjasama, yuk. Kalau udah sendiri saja yang bekerja, nggak akan terselesaikan pekerjaan ini. Bagaimana kalau kita kerjasama? Sebelum kamu nonton TV, bagaimana kalau kita bisa bekerja sama dulu? Dan bolehkah Bunda suatu saat meminta tolong karena tandanya Bunda tidak mampu untuk melakukannya. Nah, itu perlu kita sampaikan di kesepakatan sebelumnya. Mudah-mudahan, dan itu perlu disampaikan berulang-ulang. Ya.
Nah, dengan pendekatan hati, pendekatan cinta, mudah-mudahan ini bisa. Tapi kadang-kala kita langsung saja teriak dan anak udah tahu. Sebenarnya tidak penting menurut mereka untuk ditolongin, tapi ya itu tadi, karena mereka tidak kita ajak untuk bekerja sama, tidak kita ajak untuk berkomunikasi bersama. Akhirnya mereka tidak merasakan bahwa menurut mereka itu tidak terlalu penting, kita nyuruh-nyuruh aja. Ya, mudah-mudahan hal itu bisa kita bicarakan bersama dengan anak-anak dengan pemahaman yang baik yang kita berikan. Ya, mungkin itu, silahkan kalau belum jelas boleh ditanya. Silakan. Baik Bunda, masih ada 2 pertanyaan ini Bunda. Pertanyaan dari Bunda Yuli Resti. Bagaimana cara menghadapi dan memberi pemahaman kepada anak yang sangat aktif atau hyperaktif? Oke, anak hiperaktif usia berapa ya kira-kira ya? Boleh tahu? Di sini tidak tersedia umur mungkin, Bun. Anak hiperaktif itu kalau hiperaktif yang kita tahu itu kalau didiagnosa oleh psikolog memang hiperaktif. Ya, hiperaktif memang dia nggak bisa diam. Tapi beda anak yang lebih kinestetik. Nah, kalau anak yang kinestetik, dia bergerak aja terus memang. Sebenarnya anak kinestetik ini mendengar mereka audionya lebih sensitif. Ya, mereka bisa paham kalau mereka saat bergerak itu mereka mendengar dan cepat nangkapnya. Ya, nah itu banyak yang ditestimoni oleh orang tua. Di sekolahnya dia suka jalan-jalan, di sekolah suka keluar masuk, tapi di rumah dia mengulang hafalannya. Apa yang disampaikan oleh ibu guru dia bisa sampaikan. Ya, sebenarnya mereka mendengarkan. Tapi mendengarkan di sini yang kita maksud adalah apakah nasihat atau bagaimana. Nah, sesungguhnya anak-anak di hiperaktif tidak bisa duduk diam lama. Dia bisa kita ajak ngobrol itu pada saat menjelang tidur. Sebenarnya anak-anak ini bisa diberikan hal yang sifatnya membuat mereka agak tenang kalau menarik bagi mereka. Tapi kalau tidak menarik, dia mencari hal-hal yang sifatnya bergerak. Nah, saat dia bergerak itu, kita lihat gerakannya kalau masih di daerah kita, atau dia pukul meja dan sebagainya, nggak masalah. Kita tetap saja saat dia bahagia, sampaikan nasihat itu. Ya, sampaikan kata-kata itu. Atau kalau ya, bisikan ke telinganya. Atau menjelang dia ngantuk saat gelombang alfanya. Ya, saat dia ngantuk kita bisikkan bahwa Bunda sangat sayang padamu. Bunda ingin harapan Bunda begini biasanya dia akan masuk. Suara matikan. Ya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Insya Allah ini bisa kita laksanakan dan anak-anak usia hiperaktif ini bisa menjadi mencari cara kita untuk memberikan nasihatnya dengan pelukan, ya, kita mau peluk nak, nah saat itu bisikan harus sebentar. Ini harus sering kita lakukan pada anak-anak kinestetik. Ya, mereka sebenarnya cerdas. Insya Allah pada masanya nanti mereka akan jauh lebih baik kalau nasihat-nasihat yang kita berikan, harapan-harapan yang kita berikan dengan sungguh-sungguh dan rasa penuh hati. Mungkin itu.
Baik Bunda, ini mungkin pertanyaan terakhir. Setelah ini mungkin bisa Bunda simpulkan dari materi hari ini. Pertanyaan dari Akifa Naila, apakah hafalan anak bisa terganggu dengan menonton TV, Bunda? Ya, memang kalau hafalan ini menjaganya dengan kita bisa menjaga seluruh indrawi kita agar hafalan ini bisa melekat. Ya, jadi memang tergantung menonton TV-nya, tontonannya seperti apa. Kalau tontonan ini adalah yang mengganggu mata, kesucian mata kita, kesucian telinga kita, tentunya wajar itu akan mengganggu hafalan. Ya, hati juga begitu yang harus dijaga. Jadi makanya kita harus punya hafalan dan saat itu menjadi indikator bagi diri kita. Apabila hafalan kita terganggu, berarti ada maksiat yang kita telah lakukan. Nah, ini manfaat dari hafalan menjadi indikator untuk merefleksikan diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Nah, kalau yang ditontonnya itu adalah sesuatu yang baik, nah itu juga harus kita pastikan itu baik. Nah, tidak selamanya acara televisi itu baik. Nah, iklannya yang membuat itu merusak hati dan pikiran. Kalau untuk anak-anak ini, kalau dia menikmati itu, merasa senang dengan kondisi-kondisi itu hafalannya bisa terganggu. Ya, jadi kita coba jaga dan kita coba untuk melihat bahwa untuk anak-anak usia 8 atau 10 tahun ini bisa disampaikan bahwa kita harus jaga hafalannya, kenapa kamu harus menghafal, apa manfaat hafalan, jangan hanya sekedar kita sampaikan nanti ibu mau, orang tuamu mau kau beri mahkota di surga, jangan hanya itu saja. Tapi proses menghafalnya itu sebenarnya banyak hikmah dari Allah untuk menjaga diri kita, menjaga diri. Mudah-mudahan kamu terlindung dari bermaksiat. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi mereka dan lisannya terjaga, matanya terjaga, hati dan pikirannya terjaga. Semoga doanya juga dimudahkan oleh Allah untuk Allah ijabah. Itu intinya Bun. Dan kita bisa mengontrol itu, menjaga itu dan memberi pemahaman yang baik kepada anak-anak. Jadi ayah bunda tidak hanya sekedar melarang-larang, tapi mereka harus tahu kenapa sih nggak boleh. Ya, harus mereka pahami dengan baik. Nah, itu cara kita untuk menyampaikannya. Dengan kisahkah, dengan teladankan. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan jawaban ini. Nah, Pak. Baik Bunda, mungkin bisa disimpulkan materi hari ini Bunda. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pertemuan yang istimewa ini. Dari diskusi kita dari awal tadi bahwa kita harus memahami perkembangan anak-anak kita dan mendampinginya dalam tahapan perkembangan pada usia-usia pra-akhir balik atau akhir balik mereka. Karena pendampingan yang berkualitas, pendampingan yang baik, karena kita memahami mereka, itu sangat mereka butuhkan. Karena pada masa-masa ini perkembangan dirinya membuat perubahan-perubahan yang terjadi terhadap emosional dan cara berpikir mereka. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik bahwa di usia-usia ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang perlunya pendampingan. Nah, pendampingan ini juga membutuhkan ilmu dan pemahaman kembali tentang
bagaimana mereka harus didampingi dengan teladan. Karena keteladanan menjadi fokus yang utama pada usia-usia pendampingan ini. Nah, kualitas pendampingan menjadi sesuatu hal yang paling penting karena pertemuan orang tua dan anak, kebahagiaan anak merasa bahwa orang tuanya ada bersama mereka dengan dialog, dengan diskusi, beri mereka peran. Di samping itu juga kita sebagai orang tua melihat kekuatan-kekuatan atau bakat-bakat mereka, dan itu perlu kita perhatikan dan berilah peran-peran untuk menguatkan bakat mereka tersebut agar mereka merasa bahwa dirinya diakui, dirinya di bagian dari keluarganya. Mungkin mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua, karena nasihat ini juga untuk saya dan seluruh orang tua yang tergabung dalam meeting ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Modal utamanya adalah cinta. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu di lain kesempatan dengan kondisi bahagia, ya, nikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa langsung saya tutup, Bapak Moderator? Boleh, Bunda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saling mendoakan. Sampaikan salam kepada Ananda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, kepada Bunda Yulmi kami ucapkan terima kasih atas materinya pada hari ini. Terima kasih atas wawasan dan pengetahuan sehingga bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Baik, terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda yang selalu menemani Ananda Soleh dan saya semuanya. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi orang tua yang hebat di masa pandemi seperti ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan. Saya moderator, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi